Saya pernah nonton video, kalau kita sholat baca ayat, mulut kita komat kamit. Kalau tak komat kamit itu harus diulang. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab. Khabbab, laki-laki. Datang orang bertanya ke Khabbab ini, Khabbab, ya, waang sahabat Nabi, iyo, pernah menengok Nabi sembahyang? Iyo, mau sembah sahabat Nabi yang mau tengok Nabi sembahyang. Nabi waktu sembahyang itu mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi waktu sembahyang mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari mana kamu tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatih. Ambo tengok jangguinya bergoyang. Jangguinya bergoyang, rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena tak membaca. La sholata liman lam yaqra. Tidak sah sholat bagi orang yang membaca. Kalau menengok mulut tak bergerak, namanya tala'a yutali'u mutala'ah. Kalau mulut bergerak, qara'a yaqra'u qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah. Mutala'ah. Sholat bukan mutala'ah. Sholat itu qira'ah, membaca. Ada sebagian pengurus masjid setelah menyolatkan jenazah ada kata-kata, apakah jenazah ini baik? Terus jamaah menjawab baik. Nabi menengok sahabat menghormati jenazah. Fulan soleh, fulan thayyib, fulan hasan, kata sahabatnya. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullah 'alal ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Wajib apa maksudnya Rasulullah? Wajib dia masuk surga karena kalian tadi sudah bersaksi dia orang baik. Itulah dalil mempersaksikan jenazah baik. Tapi tidak ada koordinatornya. Yang di zaman Nabi itu tidak ada koordinator, tidak ada tim suksesnya. Orang spontan mengatakan, aku orang baik, aku baik, aku baik. Kalau ditampek awak, dikoordinir, apakah bapak ini baik? Baik, padahal ini nyolongnya mengkorupsi jalan awak. Maka saya tak menyalahkan, mungkin mereka mau berbuat baik, tapi saya tak mau menjebak orang dalam persaksian palsu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? 3. Yang pertama, al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Di negeri kok bukan cuma alamat palsu, kesaksian palsu. Maka saya seumur-umur, walaupun umur saya ini sudah 27 tahun, belum pernah lagi saya mengajak jamaah, apakah jenazah ini baik? Karena nanti jamaah terjebak untuk bilang tak baik, tak enak. Baik, karena dia tak baik, saksi palsu. Kalau memang baik, ya baik. Tapi bagi jamaah yang mau mengajak jamaah baik, ya kalau baik bilang baik, kalau bilang baik, ya diam aja. Yang pula bilang tak baik. Cucu Nabi Hasan Husain, bukan Hasan, Hasan. Kok Hasan? Hasan kok Cino? Hasan, Akong, Apoy. Itu yang sabui. Siapakah cucu Nabi yang bernama Sayyidina Ali Hanafiyah? Ali Hanafiyah anak Sayyidina Ali, tapi bukan dari Fatimah. Karena istri Ali ada lagi sesudah Fatimah meninggal. Waktu Fatimah hidup tak ada istri Ali. Sama dengan Khadijah. Waktu Khadijah hidup tak ada istri Nabi. Sesudah meninggal Khadijah baru. Sesudah meninggal Fatimah. Ini bisa juga ibu pakai, bang, kalau abang mau poligami sesudah aku mati ya, ikut dengan Khadijah dan Fatimah.
Itulah anaknya dari jalur Ali Hanafiyah. Sedangkan yang masyhur Innal Hasan wal Husain, Hasan dan Husain. Hasan, Husain. Husain ini punya anak namanya Ali. Biar tak sama atuknya, Ali Zainal Abidin. Itu maka banyak orang Riau namanya Zainal Abidin, mengambil nama cicit nih. Hasan, Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir karena dia pindah dari Madinah ke Irak ke Yaman, namanya Tarim Hadramaut. Dia punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Keturunannya disebut dengan Ba Alawi. Ba itu artinya keturunan. Yang dari Yaman itu banyak pakai Ba. Ba Wazir, Ba Asyir, Ba Rakba, Ba Suwaidan. Ba itu artinya keturunan. Keturunan Abdul Somad, Ba Somad. Ba Alawi, keturunan dari Alawi. Marga yang paling tua As-Saqaf. Saqaf artinya atap, karena ilmunya sampai ke atap. Susah orang kita nyebut As-Saqaf. As-Segaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Jufri bin Syihab bin Syekh Abu Bakar. Keturunan dari salah satu bin Syihab tadi datang ke Riau. Datang Sultan Siak, dinikahkannya dengan anak perempuannya namanya Tengku Embung. Nama bin Syihab tadi namanya Usman Shahabuddin bin Syihab. Kuburnya di samping Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Ini makam Habib Usman Shahabuddin, ini makam Tengku Embung. Pernahkah Bapak membawa anak ziarah ke sana? Tahu saja, tahu saja. Bolak-balik ke Pasar Bawah hanya untuk mencari karpet dan keramik. Punyalah karpet. Ustaz rupanya pernah ziarah ke sana. Setiap tamu yang datang saya bawa ke situ. Kalau datang tamu saya dari Makassar, dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, pertama saya bawa ziarah dulu ke makam Habib Usman Shahabuddin. Ini Tengku Embung, ini Sultan Siak. Habis itu baru pergi ke rumah Kadi untuk menunjukkan kami orang Islam Melayu di sini. Menunjukkan inilah masjid pertama dibangun Sultan Abdul Jalil. Tak selesai dilanjutkan anaknya Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Ini masjid, ini pasar. Jadi Pekanbaru ini dibangun orang berdasarkan bangunan pertama adalah masjid. Tapi masjid tak meninggalkan pasar. Itu makanya depan masjid ada pasar. Sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini filosofi kota Pekanbaru. Harus paham orang Pekanbaru dengan itu. Kalau tidak kita kehilangan ruhnya. Kalau ditanya orang apa yang kau tahu tentang Pekanbaru, durian runtuh. Bagus, tak salah, itu yang punya juga pengusaha muslim, bagus. Tapi bukan berarti kita menghilangkan sejarah. Bagaimana dalam pandangan Islam tentang sumpah pocong? Yang namanya sumpah dalam Islam itu cukup 3. Wallahi, tallahi, billahi. Apakah saudara melakukan ini? Tidak. Datang satu saksi mengatakan saya bersaksi, ada bukti? Tidak. Yang menuduh tak ada bukti, bagaimana dia menyelamatkan diri? Dia bersumpah wallahi, tallahi, billahi. Cukup. Tapi di Indonesia kalau cuma sekedar wallahi tallahi billahi, orang tak takut diletakkan Quran di kepala. Sumpah jabatan presiden, menteri, gubernur, wali kota, kepala dinas. Kan Quran diletak ada kan? Sedangkan diletak Quran pun tak juga takut. Maka yang lebih ekstrim lagi dikucung pakai kain. Tapi kenapa tak kucung? Bahasa Melayunya kucung. Kenapa pocong? Pocong iki Jawa.
Pripun kabare apik? Muga-muga padha kabeh iki sugih, waras. Banyak juga Jawa. Karena ini tradisi ini datang dari Jawa. Tak ada orang Melayu sumpah pucuk, tak ada. Yang sumpah pocong itu dari Jawa. Apa hukum sumpah pocong? Ikhtilaf. Bagi yang setuju kata dia, ini memberikan sugesti. Karena hanya sekedar Allah itu lagi biasa. Tapi kalau lagi pucung itu ketakutannya, ketakutannya. Tapi ini takut kan dek petamu. Kalau selalu Allah bisa karena biasa pas dipucuk biasa aja guys gitu. Nah, jadi bagi yang tak setuju karena kata dia ini bid'ah menambah-nambah. Bagi yang setuju ini menimbulkan sugesti yang luar biasa sehingga orang ketakutan. Tapi dalam ajaran Islam tak ada. Cukup dengan wallahi tallahi billahi. Di masjid-masjid lain biasanya jam 7 selesai. Kok tak selesai kok? Itu jam. Apakah seorang suami yang sudah lebih 3 kali tak sholat Jumat berarti sudah kafir? Apakah dia harus bersyahadat lagi? Kalau tidak, apakah rumah tangganya termasuk sudah berzina? Hukum suami tidak menafkahi keluarganya, lakinya menggantikannya untuk bekerja dan ini campur antara pertanyaan dengan curhat. Begini, ini bapak ibu masih bisa konsen? Masih fokus? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tak sholat dua gondang. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Kafir kalau dia menghina sholat. Sholat tidak relevan dengan zaman. Sholat buang-buang waktu, kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, maka dia tidak kafir, tapi dia fasik. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, orang yang tak sholat kafir, tak ada istilah fasik, langsung kafir. Kalau sudah kafir berarti dia sudah fasah dengan istrinya. Kalau laki-laki menjatuhkan talak namanya tolak. Kalau perempuan minta talak namanya khulu. Kalau hakim yang menjatuhkan karena murtad namanya fasah. Maka laki-laki yang tak sholat otomatis dia fasah. Kalau dia masih sekamar dengan lakinya maka dia berzina menurut mazhab Hambali. Ustadz yang berceramah di internet itu mazhabnya Hambali. Jamaah yang menonton mazhab Syafi'i. Ini poning ditanyonya pagi ini. Jelas? Kalau tak jelas saya mau ulang sekali lagi. Saya waktu mengajar di UIN itu kalau di kelas saya jelas 3 kali. Jelas? Belum Pak Ustadz? Jelas? Belum Pak Ustadz? Jelas? Udah. Kalau 3 kali saya jelaskan tak juga menangkap, 2 kemungkinan. Kalau tak saya keluar, dia keluar. Karena kalau saya teruskan juga 2 gendangnya. Kalau tak ambo gilo, nyo gilo. Ustadz yang berceramah di internet, di YouTube, siapa yang tidak sholat maka dia sudah pisah dengan istrinya, maka dia sudah fasah, dia sudah berzina. Dia pakai mazhab. Jelas? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ditanya dulu. Yang bertanya bukan anak pedusiawa, bukan anak perempuan itu menanya ke suaminya, abang udah murtad? Kan begitu. Walinya datang, ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah, ninik tambah minang, ninik mama datang kumpul panggil. Kasih kau angsetan. Mudah ngawang nak sembahyang lagi nih ya. Iya Pak, wang nak sembahyang kau dek ingkar apa dek malih? Ambo ingkar Pak, menurut ambo ndak. Berartilah fasah. Ambo sebenarnya tahu sembahyang wajib. Wang ndak sembahyang. Dek ambo caliak nenek mamak jo ndak sembahyang. Bagaimana hukumnya suami tak menafkahi keluarganya, istrinya menggantikan untuk bekerja dan menafkahi keluarganya? Bapak kerja gaji 5 juta, ibu kerja gaji 5 juta.
Gajinya sama apa tak sama? Sama, podo. Apa bedanya? Gaji ibu bulat milik ibu. Oh, senang orang itu tengok. Gaji bapak tuh, dalam gaji bapak tuh ada 5. Makan anak bini, orang tua, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 5 ada dalam 5 juta tadi. Ternyata bapak tak sanggup karena tak bekerja, karena putus, karena PHK, karena sakit dan seterusnya, nauzubillah. Bapak tak ada penghasilan. Duit ibu kan ada 5 juta. Duit ibu itu ibu pakai, akadnya mesti jelas. Bang, ini pitih ambu. Awak pakai untuk keperluan kita, makan kita, sewa rumah kita, pakaian kita, keperluan sekolah anak kita. Akadnya utang. Nanti kalau kau bekerja kau bayar ya. Iko contoh. Contoh pertama utang. Yang kedua, tak usahlah bayar bang. Jangankan gaji ampunan 5 juta, nyawa ambo berikan. Satu-satunya bukankah dulu waktu kita menikah ayahku tak setuju? Kata ayahku, nanti kau akan susah kalau nikah sama dia. Memang betul ternyata susah. Tapi cinta milik kita berdua. Satu-satunya yang membuat aku salah dalam hidup ini adalah mencintai. Tapi aku merasakan nikmat karena cinta. Tunggu dulu, biar dulu ya. Ini sedang sedap ceramah. Maka ambillah ini. Maka akadnya mesti jelas. Apakah hutang? Ada akad satu lagi, ada. Ambillah iko gaji. Akadnya apa nih? Akadnya zakat. Karena kau kan masuk satu asnaf dari fakir miskin. Bisa hutang, bisa bayar zakat, bisa istri bayar zakat ke suami. Bisa. Bisa suami bayar zakat ke istri? Tak bisa. Karena istri wajib dinafkahi. Jelas? Jadi adik-adik yang belum nikah, pastikan calon laki kalian itu dulu statusnya. Kalau tidak kejadian macam. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pentas pilkada. Bagaimana melihat perpolitikan, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk Pilgubri ini? Kalau saya akan pilih gubernur yang saya bisa ngomong langsung bercakap ke dia, yang tak pakai orang ketiga. Pak, itu ku tengok di lampu merah Panam itu banyak betul fakir miskin. Pagi awak lewat lakinya butuh, sore bininya butuh, lakinya terbuka. Tolong apa tangkap itu, bawakan truk tangkap. Di mana kami simpan dia Pak Ustadz? Masukkan ke tempat bekas pon yang di Palas, yang arah ke Rumbai. Biayanya Pak Ustadz, biayanya pakai dari uang APBN. Kalau tak cukup Pak Ustadz, Bapak sanggup atau tidak? Kalau tidak, biar aku jadi gubernur. Tapi kalau saya jadi gubernur kan merendahkan saya itu. Sedang wakil presiden aja saya tak mau. Apalagi lah cuman gubernur yang supil ini. Penduduk Riau ini 6,7 juta. Penduduk Riau ini berapa? 6,7 juta. Kita cek, bisa tak saya jadi gubernur? Sebentar ya, saya kalau cakap mesti saya tunjukkan. Berapa? 9 juta. 9,3 juta. Itu baru Instagram, YouTube 4 juta. Jadi berlebih kalau saya mau jadi gubernur. Tapi saya tak mau. Kenapa Ustaz tak mau jadi gubernur? Kalau aku jadi gubernur, dilantik jadi gubernur siang, malam tuh langsung datang pengurus masjid minta bolikan tanah wakaf kubur. Mana ada duitku? Aku bukan orang senang. Akhirnya aku pakailah, aku teleponlah kepala dinas. Kepala dinas itu duitnya dari mana? Tembaknya ke bawah, tembak. Itulah sebab korupsi itu. Gara-gara apa? Gara-gara pengurus masjid minta tanah wakaf. Bukan masjid ini.
masjid ini baik, masjid lain. Terakhir, Ustaz Hanafi, beliau ada kegiatan lagi sebetulnya tempat lain. Kisah terakhir, ada seorang anak perempuan mau nikah, ayahnya sudah meninggal, sedangkan anak perempuan ini punya adik laki-laki yang baru berumur 15 tahun, juga mempunyai adik kandung laki-laki dari almarhum ayahnya. Yang ditanyakan siapa yang sebaiknya untuk menjadi wali nikah, adik kandung atau adik ayahnya? Mana dijawab itu selesai. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, syaratnya adil. Ini sekarang lagi tren di mana-mana, saya tengok asal nikah saksinya pejabat. Pejabat banyak korupsi, tak sembahyang. Bini part time, tak adil, orang fasik, tak sah nikahnya. Cari yang adil. Maka urutan wali, kita urutan wali ya, urutan wali yang pertama ayah, tak ada ayah atu, tak ada atu naik kate, mati suruhnya udah. Abang laki-laki, tak ada abang adik laki-laki, tak ada abang laki-laki, baru abang ayah adik ayah, bukan langsung ke saudara ayah. Jelas? Ayah atu abang adik laki-laki, baru abang ayah, baru pihak dari keluarga. Imam yang sesuka sesuai kriteria tidak ada di masjid kami. Apakah kami boleh sholat di masjid Al-A'raf ini? Saya tadi jadi makmum, bacaannya tak ada salah. Di mana letak salahnya? Kriteria kata siapa? Jadi kalau masalah mesti macam bunyi Nabi Muhammad, pernah rupanya ente dengar suara MP3 Nabi Muhammad? Bacaan itu asal cukup. Tapi kalau mau bacaan imam hafiz, cari imam yang hafiz, berkumpul semua. Ini hubungan kita ini mau bawa kemana? Macam lagu anak-anak muda itu mau dibawa kemana hubungan kita? Ini Pak Ustadz kan bukan masjid paripurna, duit tak ada. Itu saya masjid At-Taqwa air dingin itu saya dari dulu di situ. Sekarang masjid itu sudah jadi paripurna. Itu imamnya digaji oleh Pemko. Dulu itu masjid swadaya, imamnya hafiz 30 juz orang Lombok, bisa digaji. Sama macam kita nih, masjid biasa tengah pemukiman masyarakat. Banyak. Itu masjid Al-Muhajirin Jalan Taman Karya, Panam. Itu bukan masjid paripurna. Bisa. Jadi kemauan, kumpul kita bersama, cari imam hafiz. Target 30 juz, tak dapat juz 30 jadilah makharijul huruf. Cari imam masjid ini hanya bagus bangunannya saja. Tak bisa. Tak bisa kita mengklaim-klaim kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Asal sudah cukup syarat. Ar-ridha fir ridha, al-qasdu fir ridha wal ghadab. Mesti seimbang. Tak boleh like and dislike. Kalau kita suka, laksanakan. Kalau kita tak suka, saya tak mau pengajian menjadi ajang. Jangan kehadiran Ustaz Abdul Somad aja memicu perkelahian antara. Saya pernah dengar satu perkataan, jika sesuatu tidak diberikan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Itu hadis Nabi. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan suatu perkara bukan pada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Ini slogan Gubernur DKI dulu, Fauzi Bowo, serahkan pada ahlinya, tidak akan banjir. Banjir juga. Apakah kata-kata ini benar dalam Islam Pak Ustaz? Ini hadis. Contoh, jika suatu masjid dipimpin oleh seorang yang tak ahli agama, secara kenyataannya walaupun dia mengaku bahwa dirinya ahli agama, apakah ini termasuk kata-kata di atas Pak Ustaz? Wa amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Mungkin ada dia tidak insinyur, tapi punya jiwa agama. Masjid terbaik se-Indonesia, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, bukan dipimpin ahli agama. MSI. Apa MSI itu? Master segala ilmu. S2, S1 pemerintahan, S2 MSI. Bukan ustaz, juara 1 terbaik se-Indonesia, tapi mendengar masukan dari ulama. Pak, menurut kami ini begini.
musyawarah. Duduk sendiri sempit, duduk bersama lapang. Sendiri sempit, bersama awak lapang. Karena kalau duduk bersama ni lapang pikiran, menerima pendapat orang lain. Apakah hukum kredit itu? Oh, dan mohon jelaskan sikat tentang riba Pak Ustaz. Asal bertambah riba, duit sama duit riba. Saya pinjam duit bapak 1 juta, bayar 1.100.000 riba. Saya pinjam beras ibu 1 kilo, bayar 1 kilo so'on riba. Asal berlebih riba. Barang dengan uang tak riba. Uang dengan uang riba. Orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur seperti orang bangkit macam kerasukan setan. Kalau pernah bapak ibu nengok orang kesambet, begitulah dia bangkit dari kubur. Ustaz, saya dan teman saya dalam perjalanan pada suatu malam hari. Pada saat itu sholat isya sudah lambat. Kami sholat isya pukul 21. Jam 9 malam sholat isya mana ada? Di masjid di perjalanan. Oh, musafir, oke, tak masalah. Pada saat itu saya dan teman saya yang lain sholat berjamaah bersama. Pada saat sholat berjamaah isya itu, teman saya yang imam tidak membaca jahar. Yang dilakukannya seperti sholat zuhur. Berarti dia pakai mikrofon dalam. Karena dia terlupa, niatnya tetap sholat isya. Apakah sah sholat isyanya? Sah. Sholat isyanya sah. Karena menjaharkan itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Menjaharkan itu hukumnya sunnah. Tapi jangan diulang lagi. Yang diulang lagi. Ini ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia lupa, tapi saya curiga bukan lupa. Saya husnuzon. Oleh sebab itu jangan diulang balik. Sholatnya sah. Karena hukum menjaharkan itu sunnah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Pak Ustaz, saya pernah mendengar argumen-argumen bahwa setiap detik yang berlalu direkam dimensi waktu. Apapun yang terjadi di masa lalu bisa didengar dan dilihat kembali dengan alat, walaupun tak direkam pada masa itu. Ketika saya searching di internet, diceritakan kalau alatnya telah ditemukan oleh orang Kristen dan disembunyikan. Apakah ada dalil tentang dimensi waktu setiap kejadian itu Pak Ustaz? Ya, mana dalilnya Pak Ustaz? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا. Ya roh itu artinya tengok. Semua yang kau lakukan dulu akan kau tengok. Maka kita akan melihat audio visual. Semua yang disampaikan Abdul Somad ini nanti akan. Itu dalil pertama. Semua yang kau lakukan akan ditengok. Dalil kedua, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Semua amalnya dulu kami datang. Dalil ketiga, inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad semua. Jangankan dimensi waktu. Ceramah Abdul Somad di Masjid Akramun Nas 4 tahun yang lalu ada rekamannya. Kalau manusia bisa merekam, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Sulit itu bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Saya seorang muazin di komplek perumahan tempat saya tinggal. Saya sering azan Pak Ustaz, tapi seringnya warga di komplek itu jarang datang ke musola. Kadang-kadang saya azan sendiri, iqamah sendiri, imam sendiri. Tapi tak ada anak mau, baik laki-laki maupun perempuan. Seringnya pada sholat zuhur dan asar. Bagaimana hukum sholat saya Pak Ustaz? Apakah menjadi sakit sendiri karena tidak ada sholatnya sah? Sholatnya sah. Lalu dapatkah pahala dia? Oh ya, dapat pahala. Dia sedang menghidupkan masjid. Dan dia mengalami seperti ini terus istiqomah. Masyarakat di situ diganggu setan. Istahwazat alaihimus syayatin. Karena mereka meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz tentang usaha warnet, game online? Ada ustaz-ustaz lain bilang bahwa penghasilannya haram, tak berkah, karena melalaikan umat. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Anak-anak di situ meninggalkan sekolah. Rata-rata di situ dia sambil merokok, menengok website porno. Jam 4 subuh Ustaz Abdul Somad ceramah ke Masjid Agung An-Nur, warnet-warnet buka. Kalau mau usaha warnet dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Anak sekolah jam sekolah tak boleh masuk. Semua itu di blok website tak boleh buka. Jam-jam kantor pegawai tak boleh masuk. Jam 10 malam
Di Saudi Arabia banyak warnet, di Jeddah itu berserakan warnet, tapi diatur. Di tempat kita bebas sebebas-bebasnya. Anak-anak bapaknya kasih duit, silakanlah kau main di warnet, menembak musuh tak mati-mati 24 jam. Akhirnya dia yang mati. Tak ada berkahnya. Padahal kita minta wabarakatan fir rizqi. Warnet sudah merusak. Berapa banyak anak-anak rusak uratnya gara-gara seksual, gara-gara yang dimainkannya game online, tapi yang di dalam game itu orang pakaiannya pakaian dewasa. Tengok, di negara kita ini sudah terjadi perbedaan pendapat awal Ramadan antara pemerintah yang diwakili Menteri Agama NU dengan ormas Islam Muhammadiyah. Akibatnya 1 Syawal terjadi perbedaan, padahal kita ketahui haram hukumnya berpuasa pada 1 Syawal. Ini membingungkan umat yang mayoritas mengikut Muhammadiyah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan, fa atimmu salasin, sempurnakan 30 hari. Kenapa berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah? Perbedaan metodologi. Muhammadiyah memakai sistem namanya wujudul hilal, sedangkan pemerintah memakai namanya ru'yatul hilal. Apa beda wujudul hilal dengan ru'yatul hilal? Ru'yah mesti ditengok 2 derajat ke atas, 2 derajat baru. Sedangkan wujudul hilal 0,5 derajat. Jangankan 2 derajat, 0,5 derajat. Selama tidak ada kesepakatan antara dua ini, kita akan terus berbeda. Jadi solusinya bagaimana? Mestinya masing-masing menurunkan harganya. Pemerintah menurunkan 2 derajat, Muhammadiyah menaikkan. Win-win solution baru. Kalau tidak, ini akan terus terjadi. Tidak akan ada. Malaysia kenapa bisa? Malaysia dia tidak pakai ormas, JAKIM, Jabatan Agama Islam Malaysia. Kalau di Singapura namanya JAIS, Jawatan Islam Singapura. Nah, ini yang mengatur. Nah, kita terlalu banyak intervensi lain sebagainya. Ustaz ikut yang mana? Saya pakai ru'yatul hilal. Saya tidak ada ormas macam-macam. Saya tidak terlibat politik partai. Saya tidak ikut ormas mana-mana. Saya pakai sistem ru'yatul hilal. Wujudul hilal dengan ru'yatul hilal harus duduk bersama, barulah bisa umat ini tak bingung. Banyak para remaja yang ikut-ikutan ketika diajak bergabung ke remaja masjid. Pertanyaan, bagaimana cara meyakinkan remaja agar istiqomah berjuang di jalan Allah? Cari remaja yang sudah sukses. Remaja Masjid Al-A'raf dan masjid yang lain ini mesti di merger, bertemu dengan remaja Masjid Agung An-Nur, remaja Masjid Forum Silaturahim FSRNM, remaja Masjid Podamara, Masjid Raya Pasar Bawah. Ini yang merekam nih remaja masjid, yang memotong-motong video Ustaz Abdul Somad, remaja masjid. Gabung, apa program kalian? Kumpul bersama. Nanti kita buatkan tablik akbar remaja masjid. Mantan remaja boleh ikut. Namanya remaja lapu. Boleh ikut. Karena kita lah yang membangkitkan semangat anak-anak kita nih. Dia mesti dikasih motivasi. Kumpul bersama. Buat tablik akbar. Kemudian buat anak remaja ini tak bisa ngecewa orang tua. Dia remaja ini kajiannya, kita mengkaji hadis-hadis tentang kuda. Dia mesti naik kuda, pergi ke Okura sana. Ada kuda di situ. Tentang masalah berenang, tentang masalah memanah, tentang masalah aikido, tentang pencak silat. Jadi orang tua memotivasi anak-anaknya ikut, di manage dengan manajemen yang baik. Ini penting. Remaja harus diperhatikan. Kalau remaja tak diperhatikan, nanti dia akan diambil oleh warnet, diambil oleh game online, diambil oleh website, diambil oleh ghazwul fikri, brainwashing, cuci otak. Ustaz, mohon penjelasan tentang akidah. Karena saya mendengar ada akidah Asy'ari, Maturidi, Wahabi. Di mana letak perbedaan tentang ayat mutasyabihat? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah duduk di atas kursi. Kata Asy'ari, ini ayat mesti ditakwilkan. Karena kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah sama dengan Abdul Somad duduk di atas kursi. Lalu apa makna Allah duduk di atas kursi? Allah duduk di atas kursi itu artinya Allah berkuasa. Itu kata Asy'ari sama Maturidi. Kata Wahabi dia tak setuju. Kata dia, ni ayat tak boleh ditakwilkan. Lalu
Allah duduk di atas kursi, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Asik mengkaji itulah. Sementara umat Islam sudah habis dibantai oleh kristenisasi, liberalisasi, partaisasi, setanisasi, iblisisasi. Dia masih juga membahas Allah duduk di atas kursi, Allah duduk di atas kursi. Nah, oleh sebab itu masalah akidah ini sudah saya bahas dalam buku saya 37 masalah populer dalam judul Memahami Ayat-ayat dan Hadis Mutasyabihat. Di situ letaknya tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa hukum kredit kendaraan Pak Ustaz? Duit dengan duit haram, duit dengan barang tak haram. Mana contoh? Datanglah kawan saya mau beli mobil. Dia mau minjam duit ke Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah, saya kasih duit lah, saya mau beli mobil, nanti duitnya saya bayar. Kata Bank Syariah, tak bisa, duit sama duit haram. Terus gimana caranya? Kami beli mobil itu, datang si bank, dibelinya mobil itu. Nah, sekarang mobil itu sudah jadi beli bank. Datang saya membeli mobil itu cicil. Jadi mobil itu sudah berubah dari Toyota, pindah dia ke Bank Syariah. Bank Syariah sekarang pemiliknya. Maka saya cicil uang dengan barang, akadnya tidak riba. Uang dengan barang tidak riba. Barang dengan uang, barang dengan barang riba. Bagaimana menggunakan kunci jawaban ketika ujian? Jika haram, bagaimana nasib ijazah yang kami pakai selama ini, Pak Ustaz? Ini curangnya satu orang atau satu provinsi? Kepala sekolah ditekan oleh kepala dinas, kepala dinas ditekan oleh wali kota, kepala dinas provinsi ditekan oleh gubernur. Kalau anak-anak banyak tak lulus, saya nanti malu. Akhirnya disebarlah kunci jawaban itu. Maka dalam hal ini namanya berjamaah. Berjamaah. Tapi kalau semuanya jujur, satu orang curang, itu yang ini sebetulnya ini main-main aja. Ini ujian main-main. Semuanya permainan. Anak-anakku kalian adalah korban zaman, korban rezim. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ustaz pun diampuni Allah. Karena Ustaz tak punya kuasa untuk melarang ini. Ini sudah permainan luar biasa. Ustaz dulu di Al-Azhar gimana? Di Al-Azhar super ketat. Kami tak boleh mencontek. Siapa yang mencontek maka dicabut visanya 1 tahun. Maka saya 4 tahun kuliah di Al-Azhar tidak pernah mencontek. Bukan saya takut kepada Allah Ta'ala, karena petugasnya kejam-kejam. Tuh. Jadi sistem itu yang membuat orang. Sistem yang baik membuat orang jahat menjadi baik. Sistem yang jahat membuat orang baik menjadi jahat. Luar biasa sistem kita ini. Anak-anak kita ini menjadi korban zaman. Luar biasa. Korban kepala dinas, korban bupati, korban penguasa. Bagaimana nasib amal penjaga remaja masjid yang disibukkan dengan mengurus masjid hingga tertinggal sholat tarawih? Yang ditugaskan menjaga parkir, habis sholat selesai dia sholat tarawih. Itu penjaga imam Masjidil Haram, dia tak sholat berjamaah. Dapatkah dia pahalanya? Ya, nyawa Syekh Abdurrahman Sures dia. Ustaz dari mana tahu? Saya tengok di situ. Masuk saya masjid jam 1, sholat subuh jam 5. Duduk saya di situ 5 jam mau menengok di mana petugas petugas. Menengok. Allah Maha Adil. Allah menilai perbuatan mereka. Begitu juga dengan adik-adik saya disuruh menjaga sendal, yang dapat pahala. Tapi sementara jaga itu dia bertasbih. Jangan main gaplek dari situ. Wah, nih kalau nanti dapat jam tugas. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Yang berperang dapat jihad. Yang tak ikut berperang tapi juga menjaga istrinya, Utsman bin Affan. Dia tak ikut perang tapi menjaga istrinya sakit. Dia nyumbang dapat sesuai dengan pahala masing-masing. Wah. Apakah wanita yang haid wajib mengganti sholat yang ditinggalkan? Tidak. Dalilnya hadis Aisyah, kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Puasa wajib diqada bagi perempuan haid, sedangkan salat tak wajib diganti. Bagaimana cara mengelola dan pendistribusian zakat yang baik menurut Islam, Pak Ustaz? Bagi kepada 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal mu'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil.
Banyak masyarakat yang menyatakan mereka takut mengeluarkan zakat karena mereka takut miskin. Bagaimana cara mengubah pemikiran yang salah nih Pak Ustaz? Sering-sering mengaji. Bulan Ramadan ini salah satu judul kajiannya, tadi saya sedang menyusun judul-judul, saya buat 3 judul terkait harta. Keutamaan zakat profesi, zakat fitrah, keutamaan wakaf, keutamaan infak dan sedekah. Jadi selama bulan Ramadan itu jangan sampai ada kosong pengajian menyentuh 4. Nanti pengajian di masjid ini kalaupun ini nanti kita tak susun sendiri. Masjid saya susun sendiri. Tapi masjid kita yang ikut MDI itu sudah ada. Karena yang mengisi materi di MDI pagi itu juga saya diminta oleh ketua MDI. Itu saya pesankan. Ikut pengajian, ikut terus. Pokoknya tak pernah menyampaikan, tak pernah muak menyampaikan. Bayarlah zakat, bayarlah zakat. Bapak, adik-adik yang ada rekaman, share, bagi. Itu yang akan menyelamatkan ini insyaallah. Tolong Ustaz sampaikan ke pengurus masjid agar mik masjid tidak merisihkan masyarakat selain rangkaian sholat dan ceramah. Sebaiknya pakai mik dalam. Itulah gunanya ada mik luar dan dalam. Kalau tak diindahkan, jangan salahkan orang lain jika suatu saat mik masjid tiba-tiba rusak atau bahkan hancur. Duduk bermusyawarah sama RT, sama RW, sama tokoh masyarakat. Dengan ini menetapkan suara mengaji sekian menit sebelum azan. Subuh, azan subuh jam 5, ngajinya berapa menit. Begitu. Bukan Ustaz Abdul Somad dijadikan sebagai bemper. Ini ada miskomunikasi Masjid Al-Arab ini, harus diluruskan. Saya tak masalah, saya tak ada masalah. Ini banyak ini tak masalah. Pulang dulu Pak, saya bacakan sampai habis. Tak masalah. Musyawarah dengan baik, duduk dengan baik, duduk bersama ustaz, ada ulama, imam, pengurus, duduk, selesaikan masalah. Bolehkah ibu-ibu yang haid masuk masjid untuk mendengar ceramah? Tak boleh. Lalu di mana dia didengar? Di luar. Itu yang duduk di luar itu sedang haid. Bercanda. Karena tak muat mereka duduk. Itu makanya masjid-masjid itu rata-rata pakai teras. Itu tengoklah Masjid Raya Baitur Rahman Aceh pakai teras, Masjid Al-Masun Medan pakai teras, Masjid Sahabudin pakai. Kalau ada masjid tak pakai teras, itu yang bangun tak ngerti fikih masjid. Itu gunanya perempuan, untuk perempuan yang berhalangan. Ustaz, kalau suami sudah berzakat, apakah istri berzakat juga? Harta suami sama harta istri lain. Harta istri lain, harta suami lain. Jangan digabung jadi satu. Ini harta kamu, ini harta aku. Makanya ada harta gono gini. Aku begini, kau begono. Contoh begini Pak Ustaz. Umpamanya suaminya kasih duit belanja banyak, ditabung di bank sama istrinya sampai setahun. Sesudah itu banyak, apakah wajib dizakatkan? Itu tergantung pemiliknya siapa. Kalau pemiliknya atas nama suami, suami berzakat. Kalau pemilik istri, istri berzakat. Harta yang berkongsi, zakatnya kongsi. Oleh sebab itu maka letakkan ini tabungan saya. Keluarkan zakat. Saya punya saudara cukup berada. Dia suka ngasih anak yatim ke panti asuhan, tapi dia kurang perhatian sama saudaranya. As-sadaqatu 'alal fuqara sadaqah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya 1 cuma sedekah. Tapi bersedekah kepada saudara nilainya 2. Shadaqatun wasilah. Sampaikan ke dia. Kalau tak bisa menyampaikan ke dia, sampaikan rekaman suara saya ini. Kata Ustaz Abdul Somad, kalau kau bersedekah ke panti asuhan pahalanya 1. Tapi kalau kau bersedekah pada saudara pahalanya 2. Sedekah dan silaturahim. Mana saudaramu? Tak jauh, dia inilah orangnya. Banyak orang tak mau ngasih sama saudara. Kenapa? Karena kalau dikasih sama orang harum semerbak. Kalau dikasih sama saudara, segini lah pula. Cuma orang tak mau ngasih sama saudara. Apakah gaji wajib dikeluarkan zakatnya? Semua pendapatan security, pegawai, tukang panen, apapun namanya, asal mencapai nisab 85 gram 42.500 3,6 per bulan dikeluarkan zakat. Apapun kerjaan. Maling tak wajib, pencuri tak ada. Apakah harta yang belum sampai nisabnya perlu dikeluarkan zakatnya? Tak perlu. Kalau dikeluarkannya juga sedekah namanya.
Apakah sholat dan puasa kita yang tertinggal di masa yang lalu sengaja ataupun tidak wajib diganti? Ya, wajib diganti. Bagaimana cara menggantinya? Selesai sholat fardu, qadha sekali. Habis sholat isya, sholat sekali, qadha. Usolli fardhu isya arba'a raka'atin qadha'an. Besok subuh qadha'an. Satu kali sholat saja. Selama berapa lama? Berapa lama dulu ditinggalkan? 10 tahun Pak Ustaz. Ganti dari 2016, lunas 2026. Jangan ambil cuti ke Bali mengqadha sholat. Qadha tiap selesai. Apakah zakat yang dibayar menggunakan uang haram seperti uang hasil perjudian sah? Tidak. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Ketika kita berutang, sulit untuk membayarnya, mana yang harus didulukan? Bayar utang atau bayar zakat? Bagaimana hukum zakat yang wajib berutang? Utang itu ada temponya. Dalam Al-Baqarah 282, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin hutang piutang ila ajalin musamma, sampai limit batas waktu, sampai batas waktunya bayar. Zakat lain lagi waktunya, mana yang duluan sampai? Utang dulu bayar, zakat belakangan. Jadi ini pasti utangnya dulu tak jelas limitnya. Padahal ayat yang paling panjang Al-Baqarah 882. Maka kalau sudah sampai limitnya segera bayar. Orang yang mati bawa utang tergantung-gantung antara langit dan bumi. Mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Kalau kita punya emas yang dipakai sudah sampai nisabnya, maka harus dikeluarkan zakatnya. Pak, sudah saya jawab tentang emas perhiasan tadi. Uang kita sudah sampai nisabnya, tapi uang itu dipinjam oleh anak kita. Apakah harus dikeluarkan zakatnya? Ya. Bapak yang punya uang dipinjam orang, siapa yang berzakat? Yang punya uang. Makanya kalau uang itu hilang, ruginya 2 kali. Uang tak balik, zakatnya bayar terus. Hati-hati meminjamkan duit sama orang. Saat sholat berjamaah, ada boleh laki-laki dan perempuan sejajar. Contohnya di Masjid Al-Arab ini ada yang di dalam ruangannya dan di luar, yang di dalam seluruhnya laki-laki, di luar seluruhnya perempuan, ada yang sejajar. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sebaik-baik sop laki-laki depan, sebaik-baik sop perempuan di belakang. Begitu susunannya. Kalau mau buat sejajar macam Masjid Istiqlal sejajar. Bagaimana caranya? Laki-laki di sini, perempuan buat bersama. Tapi imam itu tetap di depan laki-laki. Kalau mau buat samping, ini ya, nanti perempuan. Imam tetap di belakang laki-laki, perempuan. Dibuat pakai tirai penutup. Nah, begitu kalau mau buat sejajar, bukan dia sejajar, tetap laki-laki, perempuan di samping. Ustaz, bagaimana kalau ada yang pejabat ingin membayar infak, tapi pejabat tersebut membayar infak itu tidak dengan hati, hanya mencari nama? Dari mana kita tahu? Agar nama pejabat tersebut naik. Oh, maksudnya mau kampanye, musim-musim kampanye, nyerahkan jam dinding, ngasih Quran, safari Ramadan maksudnya. Bagaimana infak tersebut? Ambil infaknya, jangan coblos orangnya. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dibawanya itu uang negara. Yang dibawa-bawa kemana-mana itu uang negara. Kalau uang pribadi, kalau karena riya tak diterima. Orang dibagi 3 nanti. Dulu kau beribadah karena Yesus Kristus, cari Yesus. Dulu kau beribadah karena Uzair, cari Uzair. Dulu kau ibadah karena orang, cari orang. Ini orang riya. Tapi jadilah daripada tak keluar duitnya sama sekali. Ambil, jangan ragu, masjid ambil. Ini ada 5 juta nih, ambil. Tak usah ragu. Ini insyaAllah 2017 nih Masjid Al-Arab banyak dapat bantuan. Banyak calon-calon nanti kelihatan. Kampar sama Pekanbaru. Ustaz Abdul Somad berpikir bagaimana menghilang supaya tak diajak-ajak. Bagaimana cara menghitung zakatnya orang yang mempunyai rumah kontrakan? Hasilnya. Sudah tadi saya jelaskan tentang 100 pintu. Ingat aja 100 pintu. 100 juta, 2,5 juta. Ustaz, tolong jelaskan. Mana yang lebih bagus? Ziarah kubur langsung pergi ke kubur atau kita ke rumah saja? Ke rumah siapa? Rumah yang meninggal itulah Pak Ustaz. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu kularang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang silakan ziarah.
Kenapa dulu dilarang ziarah kubur? 3. Ziarah kubur untuk sombong menyombong. Hai makam si fulan ibnu fulan anak fulan yang tak pernah kalah perang, yang paling kaya. Itu yang disindir Allah. Atazurtumul, kalian sombong menyombong sampai ziarah kubur. Yang kedua, minta-minta kepada orang kubur. Yang ketiga, untuk mensedih-sedihkan diri. Kalau ada ibu ziarah kubur karena 3, tak usah ziarah kubur. Tapi kalau ziarah kubur itu untuk 3, untuk apa? Tazkiratan lil maut, ingat mati. Tudmi'ul ain, melelehkan air mata. Turiqul qulub, melembutkan hati. Ziarahlah. Kalau ziarah karena 3, silakan ziarah. Tanya diri, aku ni ziarah mau apa? Ya, orang ziarah sekarang bukan mau melembutkan hati. Sampai di situ ke tempat kuburan, langsung habis ziarah ke makam almarhumah nenek. Bagi yang setuju, tolong like. Ini habis ibadah orang sekarang ini semua dibantai. Menabung di bank konvensional riba, di bank syariah halal Pak Ustaz. Halal tabung di bank syariah. Saya Pak Ustaz tak bisa ke bank syariah karena sudah ditetapkan kantor di bank konvensional. Titip saja. Kalau ada bunganya jangan diambil, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti asuhan, panti jompo. Alhamdulillah Pak Ustaz, kata jamaah, setiap sebulan saya dapat 100.000, semua saya serahkan. Ketika 100.000 kuat, ketika 1 juta, ada tak dalil yang halal Pak Ustaz? Kalau kita memelihara hewan, kambing, kerbau, berapa harus dikeluarkan zakatnya Pak Ustaz? 40 ekor kambing, 1 kambing. 5 ekor onta, 1 kambing. Ada tabelnya sudah. Buka di google.com, cari tabel. Tabel, bukan kabel. Tabel. 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Buka, tulis itu tabel zakat onta, kambing, sapi. Enter, pilih image. Nampak gambar, share ke kawan-kawan. Bolehkah diberikan ke fakir miskin? Ya. Itu duluan. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Fakir miskin dulu. Ustaz, apakah orang yang usahanya meminjamkan uang dengan bunga wajib mengeluarkan zakat? Tak perlu dia bayar zakat karena haram. Yang dimakannya haram, duitnya haram. Sejak malam ini berhenti, besok pagi berhenti. Kalau tetap juga dilanjutkannya, makan haram, menyuapkan haram, memasukkan ke darah daging haram, menyembur otak dengan haram. Pikirannya pun mau haram banget. Ustaz, ada orang yang punya penyakit, biayanya 40 juta. Apakah itu adalah peringatan oleh Allah karena tidak membayar zakat? Penyakit yang menimpa kita itu 3 kemungkinan. Pertama, kafarallahu anhu bihi sayi'atu. Allah menghukumnya dengan itu untuk menghapuskan dosanya. Yang kedua, dia sudah dinaikkan Allah ke 1 tingkatan tapi amalnya kurang, diuji dia dengan penyakit. Yang ketiga, Allah mau kasih dia pahala lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Maka kalau kita ditimpa penyakit, tak keluar daripada yang 3. Begitu juga ketika menengok orang lain. Mungkin Allah mau mengampunkan dia, mungkin Allah sudah menempatkan dia di tempat tinggi, amalnya kurang, diuji sakit. Mungkin Allah mau kasih dia pahala. Jangan keluar daripada yang 3. Bagaimana jika kita diberi amanah, sudah berbuat semaksimal yang kita bisa, namun pada dasarnya manusia bukanlah makhluk sempurna. Pasti amanah tersebut ada salahnya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Apakah lebih baik tak usah menerima amanah? Kalau tak kita menerimanya, siapa lagi? Apakah kita berikan kepada orang yang lebih khianat daripada kita? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pak Ustaz, saya sudah muak lah jadi pengurus masjid ini, mau saya serahkan aja kepada umat. Saya tanya, kalau bukan bapak ke siapa lagi? Siapa yang amanah lagi? Menjadi pengurus orang banyak yang tak bergaji ini, banyak sajalah cakap. Betul kata Nabi, kalmasi alal jamri, macam menggenggam bara api neraka. Kalau mau digenggam, tangan terbakar. Kalau mau dilepaskan, dia akan padam. Masjid ini kalau dilepaskan, padam, mati. Kalau mau digenggam, tangan terbakar.
Kata Nabi, tangan terbakar. Zaman sekarang bukan cuma tangan terbakar, telinga terbakar, saking pedasnya cakap. Oleh sebab itu tua tahan-tahankan. Ini jihad fisabilillah. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang yang azan iqamat dan imam orangnya satu, sementara bataannya pun tak tepat atau tak pas? Carilah muazzin. Mahasiswa UIN 30.000 orang, tak bisa dapat satu. Mahasiswa UNRI, mahasiswa UIR, Lancang Kuning, belum lagi sekolah-sekolah stay segala macam. Panggil fit and proper test azan, tak ada tukang tesnya, panggil saya ngetes. Saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. InsyaAllah saya pernah juga menang juara azan tingkat kecamatan. Mohon kesediaan pengurus untuk mencari imam yang hafiz, musyawarahkan. Ini udah banyak betul keluhan, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. 2 kertas lagi. Hadirilah tablik akbar, selamatkan zaman penuh fitnah dengan pemimpin muslim yang amanah. Bersama Ustadz Abdul Somad. Saya tak tahu nih judulnya. InsyaAllah akan saya sampaikan. Pukul 1 ba'da zuhur, hari Ahad 24 April. Di Masjid Mutmainnah Polda Riau, Jalan Kartini. Remaja masjid yang sekeliling ini datang. Nanti kalian akan berkenalan dengan komunitas remaja masjid. Berjumpa sesama remaja. Biasanya sesama remaja ini mudah koneknya. Saya pun banyak orang katakan, Ustadz makin muda aja sekarang karena sering berkawan sama remaja-remaja. Kertas terakhir. Pengurus Masjid Al-A'raf sampai saat ini belum menetapkan dan mencari imam tetap. Sementara sudah berulang kali Ustaz menyampaikan pentingnya imam. Jikalau memang ketua tak mampu mencarikan imam tetap, maka lebih baik mengundurkan diri. Ini cakap nih. Musyawarah baik. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, dimusyawarahkan. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kalau kepala panas, hati dinginkan. Tak juga banyak-banyak minum. Saya sengaja tak minum, biar mana yang panas-panas minum. Itulah yang dapat saya sampaikan. Hampir jam 11. Dari mulai jam 8 tadi. Memang nampaknya jamaah Masjid Al-A'raf entah bersemangat, entah balas dendam sama Ustaz. Tapi yang jelas semuanya baik insyaallah. Selama kita di sini mendapat pahala iktikaf, mudah-mudahan kita istiqomah, keluar dari sini diampunkan segala dosa kita.